Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnovi Nurenda dengan NIM 2248201077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan. Ada 4 seleksi pemilihan bahan, diantaranya 1. Seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies, mirip dengan seleksi alam. 2. Seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. 3. Seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. 4. Seleksi lokasi dan musim. Seleksi lokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Pertama ada musim, kedua kadar air, ketiga intensit, dan terakhir kondisi. Selanjutnya pemilihan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang digunakan. Taksonomi merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Pertama, pengalaman penggunaan turun-temurun. Kedua, pengujian atau screening. Selanjutnya, penyiapan. Pemanenan, bahan baku dapat berupa keseluruhan atau herba, atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lainnya, disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi target itu berada pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri dan jamur. Sumber bahan baku ada biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, dan hasil budidaya. Selanjutnya, pemilihan dan penyiapan bahan. Contoh sediaan bahan alam dari tanaman segar. Ada fruit, pulp, juices, artificial juices, sirup, dan lain-lain. Contoh sediaan berasal dari Simplicia. Ada vinegar, ekstrak, tincture, infus, oil drums, dan mensirat. Simplicia dapat berasal dari biota hidup liar atau tumbuhan secara alamiah, dan dapat pula berhasil dari budidaya. Hasil budidaya mempunyai kelebihan tersendiri, karena usia tanaman atau biota diketahui, spesies seragam, dan tempat tumbuh atau lingkungannya. Selanjutnya, beberapa tahapan dalam pembuatan Simplicia. Pertama, sortasi basah, memisahkan pengotoran dan basah bahan asing dari Simplicia, misalnya tanah, pasir, tanaman, atau bagian tanaman lainnya. Bagian lain dari tanaman yang tidak untuk Simplicia. Kedua, pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih atau sumur, pump, atau air dari mata air. Setelah pencucian dilakukan pengiringan selama 1 hari. 3. Perajangan. Perajangan Simplicia dilakukan untuk memudahkan proses pengiringan, pengipakan, dan penggilingan. Selanjutnya, pengeringan. Tujuannya agar Simplicia dapat disimpan lama dan tidak rusak, dan menahan kerja enzim sehingga tidak terjadi peruraian yang tidak diinginkan. Dikeringkan pada suhu 30-60 derajat Celcius, dan pengiringan dapat dengan matahari langsung atau alat panas. Selanjutnya, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran menggunakan gunting, pisau, alat giling, blender, mortar, dan lain-lain. Selanjutnya, garbling atau sortasi kering. Gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, pemeriksaan mutu, identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, kimia, fisika, dan biologi, serta mikrobiologi. Selanjutnya, analisis yang dilakukan. Pertama, analisis impurities organik dan anorganik. Kedua, analisis kandungan air dan susu pengiringan. 3. Kadar abu. 4. Kadar serat. 5. Kom yang dapat diekstrak. Selanjutnya, packaging dan pengipakan. Bertujuan untuk mengurangi volume sampel sehingga lebih ekonomis terkait dengan biaya pengangkutan. Pada packaging dicantumkan nama Simplicia, asal, waktu panen, nama kolektor, kandungan senyawa aktif. Selanjutnya, penyimpanan. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, konstruksi, baja, dan tahan rayap. Untuk menjaga kerusakan karena cahaya, oksigen, udara,
reaksi kimia internal, dehidrasi serangga serta kotoran. Selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyaring tertentu. Tahapan proses ekstraksi yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel. Kedua, pelarut melarutkan senyawa metabolit. Ketiga, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya, metode maserasi. Pertama, maserasi. Maserasi terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan dari maserasi, waktu lama senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Adapun kelebihan yaitu teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya, perkolasi. Perkolasi tahapnya ada 2, packing dan pengaliran pelarut. Kelemahan dari perkolasi, lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan tersumbat. Adapun kelebihannya, teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana, dan waktu lebih singkat. Selanjutnya, ekstraksi dengan reflux. Tahapannya ada 3, yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Adapun kelemahannya, yaitu kerusakan senyawa karena panas dan biaya lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut waktu lebih singkat dan rendaman lebih tinggi. Selanjutnya ada sokretasi. Selanjutnya ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya ada perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Adapun kelemahannya biaya mahal dan senyawa mudah rusak. Dan kelebihannya waktu lebih singkat. Dan yang terakhir ada ekstrak dengan tekan. Kelemahannya yaitu biaya yang sangat mahal, dan kelebihannya waktu yang sangat singkat, senyawa tidak rusak karena panas, rendaman tinggi. Selanjutnya evaporasi. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah. Dapat juga menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman yang diperoleh yaitu persentase bobot antara rendaman dan bobot serbuk simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.